Bisa kita mulai ya Mbak Ririn sesi konseling kita. Kalau begitu, boleh Mbak Ririn menceritakan hal yang membuat Mbak Ririn datang ke konseling ini? Begini Mbak Ella, akhir-akhir ini saya kepada dan tugas kuliah yang menurut saya sulit. Oke, lalu sudah sejak kapan Mbak Ririn merasa kesulitan dalam mengorganisir tugas-tugas kuliah? Eh, saya rasa sejak semester 5 sih Mbak Ella. Baik, mungkin anggapan bagi sebagian besar mahasiswa semester 5 itu menjadi fase awal kuliah terberat Mbak Ririn. Dulu ketika saya kuliah di semester 5 juga mengalami hal tersebut dan saya akui saya cukup kewalahan menghadapinya. Jadi tak apa jika Mbak Ririn mengeluhkan hal tersebut cukup melelahkan. Kalau begitu, boleh saya tahu apa yang menjadi penyebab tugas-tugas Mbak Ririn ini sulit diorganisir? Oh begitu ya Mbak Ella. Eh, Iya, saya rasa yang sulit diorganisir itu deadline sih Mbak Ella. begitu. Lalu Mbak Ririn, Jadi itu mayoritas dosen saya memberikan tugas dan tanggal pengumpulan tugas itu cukup dekat. Nah, di situ saya merasa sulit untuk mengorganisirnya. oke, sedih sekali ya rasanya Mbak Ririn ketika kita dihadapkan dengan tugas kuliah, sedangkan kita bingung harus memprioritaskan yang mana dulu karena deadline-nya sama-sama dekat. Benar banget sih Mbak Ella. Sebenarnya saya ingin banget untuk berlibur, untuk melepas penat juga. Lalu apa yang menghambat Mbak Ririn sehingga tidak bisa pergi berlibur? Eh, Teman-teman saya sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Orang tua saya sibuk juga. Saudara saya sudah menikah semua. Eh, Tidak mungkin kan saya pergi liburan sendiri. Dulu saya pernah mencoba untuk berlibur sendirian, tapi itu sama sekali tidak membantu saya. Walau, Padahal harapan saya itu pulang dari liburan, saya bisa menghadapi aktivitas kuliah yang banyak. Oke, dari cerita Mbak Ririn, sepertinya Mbak Ririn tertekan dengan kepadatan tugas kuliah ditambah deadline yang diberikan oleh dosen tidak sesuai seperti yang Mbak Ririn harapkan. Jadi menurut Mbak Ririn dengan berlibur bersama orang terdekat bisa mengatasi permasalahan tersebut. Apakah benar begitu Mbak Ririn? Iya, benar banget Mbak Ella. Apalagi saya merasa tidak bisa mengerjakan tugas dengan maksimal karena harus dikejar oleh deadline yang jaraknya itu cukup dekat. Oke, baik. Jadi maksud Mbak Ririn itu bahwa karena deadline-deadline yang dekat, jadi Mbak Ririn merasa tidak bisa memberikan usaha yang maksimal dalam mengerjakan tugas tersebut. Iya betul. Mungkin Mbak Ririn merasa tidak mengerjakan secara maksimal karena ketika tugas-tugas itu diberikan kepada Mbak Ririn sudah terlebih dahulu berspekulasi negatif terhadap kemampuan Mbak Ririn dalam mengorganisir tugas. Eh, tapi saya merasa tidak punya ruang yang luas untuk berpikir. Yang ada, saya selalu didesak oleh deadline, deadline, dan deadline. Ya, baik. Mbak Ririn, saya perhatikan ada bicaranya sedikit lebih meninggi dan terkesan kesal kepada saya. Apakah ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau ada hal lain yang mungkin ingin Mbak Ririn sampaikan kepada saya? Hmm, Tidak, Mbak. Maaf, saya hanya terbawa suasana saja. Oke, saya paham perasaan Mbak Ririn. Persoalan berhubungan dengan deadline memang tidak mudah. Dulu ketika saya masih mahasiswa juga merasakan hal yang sama. Persoalan mengenai tugas beserta deadline cukup membuat stres dan penuh dengan tekanan. Tetapi bagaimanapun juga Mbak Rini sebagai mahasiswa harus menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Iya juga ya, Mbak Ella. Ya Mbak Rini, bagaimana dengan nilai-nilai Mbak Rini? Apakah ada masalah atau baik-baik saja?
Sejauh ini sih baik-baik aja Mbak Ella. Baik, tadi Mbak Ririn mengatakan bahwa Mbak Ririn tidak bisa mengerjakan maksimal tugas-tugas Mbak Ririn, tapi Mbak Ririn juga bilang bahwa nilai-nilai Mbak Ririn ini baik-baik saja. Iya Mbak. Baik, berarti Mbak Ririn tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas Mbak Ririn, atau bisa dibilang tugas-tugas yang diberikan cukup mudah bagi Mbak Ririn. Begitu Mbak Ririn? Sepertinya sih begitu Mbak Ella. Oke, mungkin Mbak Ririn beranggapan tidak mengerjakan secara maksimal karena Mbak Ririn sudah terlebih dahulu kurang percaya diri dengan kemampuan Mbak Ririn. Tetapi di samping itu Mbak Ririn tidak menyadari bahwa Mbak Ririn sudah mengerjakan dengan maksimal. Iya juga ya Mbak. Iya Mbak Ririn, tidak apa-apa Mbak Ririn. Yang terpenting sekarang Mbak Ririn sudah menyadari akan kemampuan Mbak Ririn dalam hal mengerjakan tugas. Mbak Ririn bukan tidak maksimal dalam mengerjakan tugas, hanya saja sedikit kurang percaya diri akan kemampuan sendiri ketika sudah dihadapkan oleh deadline yang dekat. Dan rasa kurang percaya diri itu yang kemudian membuat Mbak Ririn merasa kesulitan dalam mengorganisasi tugas tersebut. Oh, iya ya. Oke, jadi begini Mbak Ririn, tidak sedikit juga mahasiswa yang mengalami kondisi kurang percaya diri akan kemampuannya seperti yang sedang Mbak Ririn alami saat ini. Kondisi ini dalam istilah psikologinya sering kita sebut dengan istilah efikasi diri, yang mana efikasi diri ini mengacu pada kepercayaan diri seseorang pada kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu. Begitu Mbak Ririn. Oh, begitu ya. Ya Mbak Ririn, jadi sederhananya begini Mbak Ririn. Seseorang meyakini bahwa jika kita berhasil melaksanakan suatu pekerjaan, maka akan ada respon positif yang didapat sehingga kepercayaan diri itu bisa meningkat. Oh ya. Seringkali saya tidak memikirkan reward yang mungkin akan saya dapatkan jika saya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Oke, sekarang begini Mbak Ririn. Ketika Mbak Ririn dihadapkan oleh permasalahan itu lagi, semacam tugas-tugas kuliah beserta deadline-deadline-nya, cobalah untuk berpikir dan bayangkan reward apa yang bisa Mbak Ririn dapatkan jika Mbak Ririn bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik dan tepat waktu. Mungkin reward itu tidak bisa Mbak Ririn rasakan secara langsung, tapi coba bayangkan jika reward itu akan Mbak Ririn dapat di kemudian hari, seperti IPK yang memuaskan, lulus tepat waktu, predikat cum laude, mendapatkan pekerjaan impian, dan apapun itu cita-cita yang Mbak Rini harapkan. Oh, iya Mbak, saya jadi sedikit ada gambaran sekarang. Oke, saya perhatikan. Saya melihat Mbak Ririn memiliki kontak mata yang baik, tapi suara Mbak Ririn terdengar ragu-ragu ketika Mbak bilang ada sedikit gambaran. Apakah Mbak Ririn yakin Mbak Ririn benar-benar mendapatkan gambaran itu? Sebenarnya reward yang saya harapkan adalah bisa pergi berlibur dulu Mbak Ila. Tetapi ya seperti yang saya pernah katakan, kalau tidak ada yang bisa saya ajak untuk pergi bersama. Oke, baik. Saya mengerti Mbak Ririn. Jadi yang Mbak Ririn maksud itu adalah self-reward, begitu ya? Iya Mbak, Apa teman-teman Mbak Ririn selalu menolak ajakan Mbak Ririn? iya setiap saya mengajak, mereka beralasan sedang ada urusan dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Bagaimana dengan orang tua Mbak Ririn? Mbak Ririn kan pernah berkata jika orang tuanya sibuk bekerja. Sebenarnya orang tua saya tidak mengatakan secara langsung jika mereka sedang sibuk. Hanya saja saya perhatikan dari kegiatan mereka dan di situ saya menyimpulkan kalau mereka itu sedang sibuk. Oke, Mbak Ririn tidak bertanya apakah orang tua Mbak Ririn bisa meluangkan waktu untuk pergi berlibur bersama. eh, Mengganggu pekerjaan mereka.
Oke, saya mengerti bagaimana jika sekarang kita praktekkan situasi antara Mbak Ririn dan ayah Mbak Ririn. Mbak Ririn berperan sebagai diri Mbak Ririn sendiri dan saya berperan sebagai ayah Mbak Ririn. Cobalah untuk berkomunikasi bagaimana ketika Mbak Ririn bertanya apakah ada waktu luang untuk pergi berlibur bersama. Oke, baik Mbak. Mungkin saya yang akan memulainya dulu. Oke, ada apa, Rin? Bapak lagi sibuk nggak ya? Memang ada apa, Rin? Pengen liburan, tapi sama bapak, sama ibu, sama adik juga. Loh, memangnya Ririn udah libur kuliah? Belum sih Pak, makanya itu saya ngajak liburan karena pusing sama tugas-tugas. Wah, Bapak lagi banyak pekerjaan nih. Tapi nanti Bapak usahakan cari waktu longgar. Kalau enggak, pas akhir pekan deh. Nanti Bapak tanyakan sama Ibu juga. Beneran ya Pak? Makasih Pak. Iya. Wah, hebat sekali Mbak Ririn. Bagaimana perasaannya sekarang Mbak Ririn? Saya merasa lebih baik sih Mbak Ella, lebih semangat untuk melakukan perubahan pada diri saya. Ternyata berbicara kepada orang tua yang sedang sibuk itu tidak seburuk apa yang saya pikirkan. Wah, saya senang sekali mendengarnya Mbak Ririn. Nah, saat ini saya melihat Mbak Ririn semakin antusias untuk meningkatkan efikasi diri Mbak Ririn. Iya Mbak, hari ini saya seperti mendapat lebih banyak pemahaman mengenai diri saya. Baik, Mbak Ririn. Jadi, selama proses konseling yang sudah kita jalani ini, saya menyimpulkan beberapa hal bahwa Mbak Ririn ini mengalami kondisi di mana kurang percaya diri akan kemampuan diri dalam menyelesaikan tugas, sehingga Mbak Ririn merasa kesulitan mengorganisir tugas-tugas kuliahnya. Lalu Mbak Ririn membuat keputusan untuk merubah hal tersebut agar menjadi lebih baik. Dan kita sudah belajar bagaimana mengatasinya, yaitu dengan suatu reward. Selain itu, Mbak Ririn juga sudah belajar bagaimana berbicara baik-baik dengan orang tua ketika Mbak Ririn menginginkan sesuatu pada orang tua, sedangkan Mbak Ririn tidak enak untuk minta pada orang tuanya. Iya Mbak Ella, benar sekali. Mungkin ada yang ingin diceritakan lagi, Mbak Ririn? Sudah tidak ada Mbak Ella. Baik, kita cukupkan sesi konseling ini ya Mbak Ririn. Terima kasih Mbak Ririn telah mengikuti sesi konseling ini dengan baik. Dan saya sangat menghargai atas kepercayaan Mbak Ririn kepada saya. Terima kasih Mbak Ririn. Ya, terima kasih juga Mbak Ella. Halo Mbak Ella. Halo Mbak Ririn. Kenapa nih Mbak Ella pernyataan untuk datang ke konseling? Saya merasa bingung Mbak Ririn karena tidak tahu lagi bagaimana caranya saya bisa mengerjakan tugas yang begitu banyak itu Mbak Ririn. Oke, boleh ceritakan lebih lanjut Mbak Ella? Jadi tugas yang banyak tadi Mbak Ririn membuat saya penat dan akibatnya sulit untuk mengontrol emosi saya Mbak Ririn. Maksudnya sulit mengontrol emosi itu gimana ya Mbak Ella? Jadi di saat saya mengerjakan tugas itu Mbak Ririn, tugasnya kan banyak dan terkadang tiba-tiba adik saya masuk ke kamar saya, ya hanya sekedar tiduran di kasur dan bermain HP. Mbak Ella marah ya ketika adik Mbak Ella itu datang ke kamar. Iya Mbak Ririn, saya mau tidak mau harus memarahi adik saya supaya keluar dari kamar saya dan supaya saya juga bisa melanjutkan mengerjakan tugas-tugas dari dosen saya. Tapi ya udah dalam keadaan emosional yang tidak stabil Mbak Ririn. Oke. Lalu gimana Mbak Ella? Di situasi seperti itu, saya tetap harus mencoba untuk perlahan menenangkan diri supaya tugas saya bagaimanapun juga tetap bisa selesai Mbak Ririn. Hebat juga ya Mbak Ella bisa
bisa membagi waktu untuk tetap bisa mengerjakan tugas di situasi yang seperti itu. Ya, itu juga membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa tenang kembali, Mbak. Benar juga sih Mbak Ella. Sebenarnya saya juga pernah sih memiliki permasalahan serupa dengan Mbak Ella tadi. Tetapi dulu sewaktu saya masih sekolah, memang itu bukan hal yang mudah untuk dilewati. Tapi ya gimana lagi tetap harus dilewati Mbak Ella. Oh, begitu ya, Mbak Rini. Saya hanya bisa melakukan hal seperti itu di setiap kejadian. Dari permasalahan Mbak Ella tadi, dampak apa sih yang Mbak Ella rasakan? Ya, saya merasa mudah atau cepat emosi karena harus memikirkan berbagai tugas menumpuk itu yang harus segera diselesaikan dan saya sedikit-sedikit menjadi mudah baper gitu, Mbak Ririn. Apa Mbak Ella pernah mencoba untuk meminimalisirnya? Kalau pernah, boleh ceritakan Mbak Ella? Pernah sih, saya mencoba untuk mengerjakan di luar rumah atau mengerjakan di kafe, tapi kan itu membutuhkan biaya tambahan. Oke, di situasi seperti itu pasti Mbak Ella bingung harus mengerjakan di rumah, tapi dengan situasi yang kurang kondusif. Sedangkan di luar rumah, Mbak Ella juga membutuhkan biaya tambahan. Apa benar seperti itu Mbak Ella? Iya, benar sekali Mbak Ririn. Oke, berarti Mbak Ella itu mengalami sulit mengontrol emosi yang dikarenakan banyak tugas dan terganggu dengan kedatangan adiknya. Ditambah lagi, datangnya itu di saat Mbak Ella sedang mengerjakan tugas yang begitu banyak. Ya, benar Mbak Ririn. Apalagi adik saya baru kelas 3 SD dan setiap harinya selalu dihabiskan dengan bermain HP dan jarang sekali pergi keluar rumah sekedar bermain dengan teman-temannya. Sebenarnya saya juga merasa kasihan sih Mbak Ririn. Barusan Mbak Ella mengatakan kasihan dengan adik Mbak Ella, tapi di sisi lain Mbak Ella juga sering marah ke adik Mbak Ella. Ya, gimana lagi, pikiran saya sudah kacau. Barusan Mbak Ella bicara seperti orang marah ya. Apa Mbak Ella marah kepada saya atau ucapan saya tidak tepat di hati Mbak Ella? Tidak Mbak Ririn, karena saya teringat adik saya yang membuat saya merasa pusing. Kadang sekedar melihat adik saya saja, kesensitifan saya mendadak naik Mbak Ririn. Itu bisa saja karena pikiran Mbak Ella masih terbayang dengan kemarahan, belum bisa diredam atau belum bisa Mbak Ella kontrol. Bisa juga ya Mbak Ririn, karena saya spontan langsung marah tanpa berbicara secara baik-baik. Dan sebelum permasalahan ini muncul, saya dan adik saya terkadang bermain bareng atau melakukan kegiatan bersama. Saya sebenarnya ingin keadaan itu lagi sih Mbak Ririn. Nampaknya Mbak Ella ini rindu ya dengan situasi seperti itu ya. Ya, benar juga. Tapi saya jadi kepikiran adik saya yang sering saya marahi. Padahal dia mungkin belum begitu paham tentang tugas yang banyak ditambah deadline yang mepet itu. Benar sekali Mbak Ella. Bahwasanya marah bukan solusi utama. Ditambah lagi adik Mbak Ella yang masih kelas 3 SD yang sepenuhnya belum paham tentang banyaknya tugas yang harus dikerjakan dengan deadline tugas. Iya juga ya Mbak Ririn, sekarang saya perlahan mulai memahami jika marah bukan solusi yang baik sebagai sarana penyampaian maksud dan tujuan. Oke, saya senang Mbak Ella juga perlahan memahami diri Mbak Ella mengenai permasalahan Mbak Ella. Nah, apakah Mbak Ella mau berubah dan siap dengan konsekuensinya? Tentu Mbak Ririn siap dengan konsekuensinya dan saya juga berniat untuk berubah. Saya pernah mencoba berbicara ringan dengan adik saya, tapi ya gagal. Oke, saya senang mendengarnya Mbak Ella. Itu juga tujuan baik untuk kedepannya, terutama hubungan Mbak Ella sendiri dengan adiknya. Nah, berdiskusi sih bisa juga dilakukan, tapi jangan melakukan diskusi yang berat. Perlu diingat Mbak Ella,
bahwa adik Mbak Ella itu juga masih kecil, masih kelas 3 SD. Misalnya gimana berdiskusinya, Mbak Ririn? Oke. Diskusi kecil itu bisa saja dilakukan misalnya ketika Mbak Ella merasa adiknya sudah mengganggu kegiatan belajar Mbak Ella. Bisa mengatakan kalau Mbak Ella itu sedang belajar, sedang mengerjakan tugas. Tapi kan di situasi itu saya langsung meluap kemarahan saya. Nah, iya benar Mbak Ella. Perasaan marah memang hal wajar di alam setiap manusia. Setiap orang itu pasti pernah mengalami marah. Marah memang muncul ketika dalam keadaan kondisi yang stres atau ketika emosi itu sedang melonjak. Itu pasti mengalami rasa marah itu. Saya juga pernah melihat orang marah. Terus kalau saya tetap marah, bagaimana? Kita contohkan saja Mbak Ella bagaimana cara berdiskusi dengan baik dengan adik Mbak Ella. Atau Mbak Ella dulu mau mencontohkan versi Mbak Ella? Ya, boleh. Dek, keluar dulu ya, Mbak Ella mau mengerjakan tugas. Itu juga sudah baik Mbak Ella. Misalnya, Dek, Mbak Ella baru banyak tugas. Boleh main HP-nya di luar kamar Mbak Ella enggak? Nanti setelah Mbak Ella selesai mengerjakan tugas, baru deh boleh kamar Mbak Ella. Apa Mbak Ella mau mencobanya langsung? Oh, begitu ya. Boleh deh, Mbak Ririn. Nah, sekarang anggap saja saya sebagai adiknya Mbak Ella. Dek, volume HP-nya boleh dikecilin nggak? Nggak mau. Kalau gitu main HP-nya di luar kamar Mbak Ella ya. Emangnya kenapa? Mbak Ella baru belajar sama ngerjain tugas dari buku. Tapi nanti boleh kan main ke kamar Mbak Ella lagi? Boleh, nanti ya kalau belajarnya udah selesai. Oke deh Mbak Ella. Nah, itu tadi contoh percakapan yang sudah bagus sih Mbak Ella. Kurang lebih Mbak Ella bisa melakukan seperti itu di rumah nanti. Atau kalau misal Mbak Ella menceritakan permasalahan ini ke temannya, Mbak Ella juga bisa mengajak temannya untuk berdiskusi bersama. Tidak harus berpatok pada saya. Saya usahakan untuk bisa menerapkannya semuanya, Mbak Ririn. Ya, saya harap usaha Mbak Ella tadi tidak sia-sia ya Mbak Ella. Iya, Mbak Ririn. Bagus Mbak Ella. Sebenarnya saya juga pernah berada di posisi Mbak Ella tadi. Saya langsung marah kepada adik saya. Tapi setelah itu saya tetap mencoba untuk berdiskusi baik-baik untuk mengurangi emosi yang muncul. Karena emosi sudah mereda, saya bisa mengerjakan tugas dengan lebih baik. Kalau begitu, Gimana Mbak Ella? saya tambah yakin dengan perubahan yang akan saya lakukan ke depannya, Mbak Ririn. Wah hebat Mbak Ella, saya juga ikut senang mendengarnya. Di pertemuan kali ini saya melihat wajah Mbak Ella lebih bersemangat untuk menuju perubahan. Benarkah begitu, Mbak Ririn? Iya Mbak Ella, benar banget. Nah, karena Mbak Ella sudah paham apa yang harus Mbak Ella lakukan, saya harap perubahan ke depannya dapat berjalan lancar dan sesuai harapan. Saya harus yakin bisa berubah karena saya berharap perubahan itu menjadikan saya dan adik saya tetap terjalin hubungan yang dekat serta harmonis. Tidak dapat berjalan dengan tenang dan emosi saya dapat terkontrol. Sebuah harapan yang bagus Mbak Ella. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak Ella dan mengapresiasi kesediaan Mbak Ella untuk bercerita. Ini ya karena waktu kita sudah selesai. Semoga kita dapat dipertemukan di lain waktu dengan keadaan yang lebih baik ya Mbak Ella. Baik, Mbak Ririn.